Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, Dok. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami sakit dada sampai menjalar ke bagian leher. Terus sesak napas, keringat dingin, mual, muntah-muntah, pusing, dan sakit kepala, Dok. Begitu. Kalau begitu, saya periksa dulu ya, Bu. Silahkan tidur. Jadi begini, Bu. Setelah saya cek kondisi Ibu dan dihubungkan dengan gejala-gejala yang sudah Ibu hadapi, kemungkinan besar Ibu mengalami penyakit jantung koroner. Jantung koroner? Penyakit apa itu, Dok? Biar saya jelaskan ya, Bu. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyakit yang disebabkan oleh perubahan pada pembuluh darah koroner yang menyebabkan fungsi jantung terganggu. Nah, penyebab utamanya adalah aterosklerosis. Aterosklerosis ini adalah penyempitan arteri koroner karena endapan lemak yang secara bertahap sehingga menumpuk di dinding arteri atau bisa disebut plak. Nah, penumpukan lemak ini akan membuat arteri koroner menyempit dan menebal. Kondisi ini menyebabkan aliran darah yang membawa oksigen ke jantung menjadi berkurang sehingga menimbulkan gejala penyakit jantung koroner. Nah, salah satu penyebab penyakit jantung koroner ini adalah kebiasaan makan makanan berlemak tinggi, Bu, terutama lemak jenuh. Agar lemak mudah masuk dalam peredaran darah dan diserap tubuh, sebelumnya lemak harus diubah terlebih dahulu oleh enzim lipase menjadi gliserol. Nah, sebagian sisa lemak akan disimpan di hati dan metabolisme menjadi kolesterol pembentuk asam empedu yang berfungsi sebagai pencerna lemak. Berarti semakin meningkat ya, Bu, kadar kolesterol dalam darahnya. Nah, penumpukan tersebut dapat menyebabkan aterosklerosis atau penebalan pada pembuluh nadi koroner. Ini merupakan kondisi pembuluh darah jika mengalami plak. Gambar sebelah kanan jika dilihat secara vertikal atau memanjang, dan gambar sebelah kiri jika dilihat dari bagian atas. Ini adalah bagian-bagian dari pembuluh darah. Bagian luar ada tunica adventitia, kemudian di dalamnya ada tunica media, dan bagian paling dalam di antara tunica media dan lumen ada tunica intima. Nah, plak itu akan tumbuh di antara tunica media dan tunica intima. Sebenarnya, yang dapat menyebabkan plak itu adalah jenis kolesterol jahat yang dibawa aliran darah, yaitu LDL atau Low Density Lipoprotein maupun VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Untuk proses terjadinya plak ini dimulai dari adanya disfungsi atau kelainan dari endotelium atau sel-sel yang menyusun dari pembuluh darah. Nah, karena adanya disfungsi dari endotelium ini, maka LDL akan masuk ke tunica intima. Disfungsi endotelium ini menghasilkan ROS atau radikal bebas, di mana ROS bisa mengoksidasi LDL menjadi ox-LDL atau LDL yang teroksidasi. Kemudian, disfungsi endotelium juga dapat memanggil monosit, di mana monosit ini merupakan komponen sel imun atau sel darah putih kita. Nah, monosit akan masuk dan berubah menjadi makrofag. Akhirnya, makrofag bertemu dengan LDL yang sudah teroksidasi dan akan membentuk sel busa. Semakin banyak sel busa akan dapat menstimulasi. Jadi, sel otot polos yang ada di tunica media akan bermigrasi karena adanya stimulasi dari sel busa menuju ke tunica intima. Jadi bisa naik ya. Nah, lama-kelamaan, jika terjadi penumpukan sel busa dan sel otot polosnya semakin naik ke tunica intima, maka akan terjadi plak. Kemudian akan terbentuk kolagen yang membuat plaknya mengeras. Nah, paling bahaya ketika terjadinya ruptur atau plaknya pecah, karena nanti akan ada trombosis yang bisa menutup pembuluh darah. Nah, faktor risiko dari PJK ini ada dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu umur, jenis kelamin, dan keturunan atau ras. Sedangkan untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu seperti merokok, dislipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, kurang aktivitas fisik, berat badan berlebih, diet tidak sehat, stres, dan konsumsi alkohol berlebih. Oh, pantas saja. Kebetulan saya pernah didiagnosis mempunyai penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Kira-kira bagaimana ya cara mengobati dan bagaimana cara saya untuk menjaga tubuh saya agar tidak memperparah keadaan, Dok?
Nah, untuk cara pengobatan dan bagaimana cara ibu untuk menjaga tubuh ibu, seperti memperhatikan asupan makan yang ibu makan. Nah, ibu bisa lihat video ini ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Healthy Life, Healthy Life. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara pengobatan penyakit jantung koroner dan bagaimana sih diet yang bisa dilakukan. Nah, cara pengobatan PJK ini ada 3 cara. Yang pertama, pengontrolan faktor risiko. Mengurangi faktor risiko dilakukan dengan cara perubahan gaya hidup yang meliputi berhenti merokok, perubahan pola makan, untuk mengurangi kolesterol, mengontrol tekanan darah, mengurangi stres atau kelola stres, dan olahraga secara teratur. Yang kedua, konsumsi obat secara teratur. Konsumsi obat-obatan mungkin diresepkan oleh dokter seperti pada kondisi kadar kolesterol yang tinggi atau tekanan darah yang tinggi. Yang ketiga, menjalani prosedur invasif dan atau pembedahan. Prosedur intervensi umum untuk mengobati penyakit jantung koroner dapat dilakukan dengan cara seperti pemanjangan ring jantung untuk menjaga pembuluh darah arteri tetap terbuka agar aliran darah arteri koroner kembali lancar. Kemudian operasi cangkok bypass arteri koroner, di mana satu atau lebih arteri koroner yang tersumbat dilewati oleh cangkok pembuluh darah untuk mengembalikan aliran darah normal ke jantung. Kemudian transplantasi jantung yang dilakukan ketika kerusakan jantung sangat parah dan tidak bisa diatasi dengan obat. Prosedur ini dilakukan dengan mengganti jantung yang rusak dengan jantung sehat dari pendonor. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Kalau begitu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih diet yang bisa dilakukan untuk penderita PJK ini. Pola makan menjadi perhatian khusus dalam pencegahan penyakit jantung dan kardiovaskular, terutama penyakit jantung koroner. Pola makan untuk penderita penyakit jantung koroner dapat diubah dengan pola diet Mediterania. Diet Mediterania ini merupakan diet tradisional masyarakat Eropa yang berada di wilayah Mediterania. Karakteristik diet ini adalah konsumsi makanan protektif seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, ikan, dan minyak zaitun, serta kurangi makanan yang merugikan seperti makanan cepat saji, minuman manis, produk biji-bijian olahan, dan makanan yang diproses atau padat energi dengan asupan daging merah dalam jumlah yang sedang. Adapun anjuran dan batasan dari diet Mediterania yaitu ada seperti tabel di samping. Untuk penderita jantung koroner terdapat juga bahan makanan yang dianjurkan seperti nasi yang berwarna, contohnya nasi merah. Nasi yang berwarna memiliki indeks glikemik yang rendah. Indeks glikemik yang rendah dapat memperlambat kenaikan gula darah. Jumlah porsi nasi disesuaikan dengan kebutuhan, kira-kira 10 sendok makan atau 2 lembar roti tanpa tambahan apapun. Lalu, mengkonsumsi serat, vitamin, mineral paling banyak di sayuran dan buah-buahan. Pilihlah sayuran yang berwarna seperti brokoli, kembang kol, wortel, terong, karena warna-warna tersebut mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Antioksidan dapat membantu membersihkan atau mengurangi proses buruk untuk jantung. Serat bagus dalam menurunkan dan mengendalikan kadar kolesterol dan kadar gula darah. Protein yang mengandung kolesterol tidak terlalu tinggi dan mempunyai efek antioksidan seperti ikan dan daging putih atau daging ayam tanpa kulit. Ikan mengandung omega 3 yang mempunyai sifat melindungi terhadap jantung. Kolesterol yang berlebihan terdapat di daging sapi, kambing, terutama organ dalam seperti otak, hati, jantung, usus, dan lambung atau babat. Kemudian mengonsumsi buah juga yang berwarna-warni. Warna memiliki efek antioksidan yang bagus untuk tubuh. Antioksidan dapat mengurangi efek inflamasi dan racun yang masuk. Contohnya alpukat merupakan salah satu sumber omega 9 yang bagus untuk menaikkan kadar HDL kolesterol asal dikonsumsi tanpa menggunakan gula dan sejenisnya. Sehari cukup 1 buah alpukat dengan 2 kali konsumsi, artinya setengah potong untuk sekali makan. Jenis buah lainnya yang baik diantaranya manggis, pisang, tomat, dan anggur. Kemudian mengonsumsi garam yang dianjurkan sehari yaitu 1 sendok teh rata. Digunakan di akhir saat sudah selesai dimasak dan akan dimakan. Garam yang cukup karena jika rendah akan memberikan efek buruk seperti inflamasi, proses cairan yang jadi lebih banyak. Oh, jadi begitu ya dok. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan Ibu resep obat. Ibu bisa kasih resep ini ke apotek yang ada di depan ya, Bu.
Ini resep obatnya. Baik dok, terima kasih. Sama-sama Ibu, semoga lekas sembuh ya Bu. Amin. Permisi dok.